Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah nasib malang TKW Taiwan asal Sawo Ponorogo ini harus kehilangan uang puluhan juta rupiah karena tertipu atau ditipu pacar dunia mayanya. Berikut kronologinya. Banyak sekali ya teman-teman kita yang menanyakan ya, rumah sakit mana sih yang bisa buat PCR gitu ya, karena memang di Taiwan sendiri tidak semua rumah sakit itu bisa digunakan untuk PCR. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihat sendiri ya, ada beberapa rumah sakit yang bisa untuk PCR guys. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Tertipu pacar dunia maya, uang sejumlah puluhan juta rupiah milik TKW asal Ponorogo Sawo ini raib. Untung segera pulang dan lapor ke polisi. Ini pelaku sudah ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Diliput dari suarabm.com, terbuai cinta wanita berinisial DV, yaitu warga Prayugan, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, akhirnya melaporkan kekasih hayalannya ke Polsek Sawo atas kasus penipuan yang menimpanya. Gerak cepat anggota Reskrim Polsek Sawo Polres Ponorogo ini akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tindakan penipuan dan atau penggelapan berinisial S, yaitu umur 41 tahun, warga yang tinggal di rumah kontrakan Jalan Arjuna Dusun 4, Desa Kincang, Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madi, yaitu pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 16 bulan 4 2021. Pelaku yang dalam pengakuannya sehari-hari bekerja sebagai penyiar radio swasta, yaitu di wilayah Madiun ini, berhasil menipu dan membawa lari uang bernilai puluhan juta rupiah milik seorang wanita mantan TKW Taiwan berinisial DV, warga Prayugan Sawo Ponorogo. Ironisnya, pelaku dan korban adalah pasangan kekasih yang berkenalan pada akhir Desember 2020 yang lalu. Jadi mereka berdua ini baru berkenalan atau menjalin hubungan hanya beberapa bulan saja guys. Korban sendiri sebelumnya bekerja sebagai TKW dan baru pulang ke Indonesia pada bulan Februari yang lalu. Kemudian pada bulan Maret korban berniat membangun rumah dan melibatkan pelaku dalam pembangunan tersebut. Karena sudah menaruh kepercayaan terhadap pelaku, si korban ini meminta tolong 2 kali untuk mengambilan sejumlah uang, yaitu melalui ATM serta menyebutkan PIN ATM kepada pelaku. Namun oleh pelaku dimanfaatkan, yaitu dengan cara mengambil uang berlebih dan disimpan oleh pelaku sendiri, ujar Kanit Reskrim Polsek Sawo, Aibtu Dwi Wasis SHMH. Saat diminta struk pengambilan oleh korban, si pelaku mengatakan bahwa mesin ATM tidak mengeluarkan kertas struk tersebut. Pada pengambilan yang pertama, tanggal 20 Maret, pelaku mengatakan bahwa mesin ATM kehabisan kertas struk. Dan pada pengambilan yang kedua, tanggal 25 Maret, pelaku mengatakan jika struk pengambilan telah dibakar, ungkapnya. Ternyata tidak hanya itu, pelaku ini ternyata juga melakukan pengambilan sejumlah uang, yaitu sekitar 10 juta rupiah pada tanggal 1 April tanpa sepengetahuan korban, yaitu dengan cara mengambil ATM yang berada di kamar korban. Kejadian ini dilaporkan oleh korban pada tanggal 5 April yang lalu. Kemudian anggota kami bergerak melacak keberadaan pelaku. Namun si pelaku lihai dengan berpindah-pindah tempat. Hingga tadi pagi sekitar jam 6, pelaku ditangkap di rumah kontrakannya, katanya. Untuk total kerugian korban sendiri sejumlah 21.800.000 dan sewaktu penangkapan menurut keterangan si pelaku memang benar. Untuk uang hasil kejahatan tersebut dibelikan barang-barang diantaranya 2 buah HP, 1 buah laptop dan juga speaker aktif, pungkas AKP Paidi.
Nah, jadi kronologinya Mbak DP ini kenalan dengan Mas S ini belum lama guys, baru beberapa bulan saja. Tapi Mbak DP ini sudah sangat mempercayai Mas S. Bahkan katanya sih rencananya mau menikah begitu. Nah, sebelum menikah itu Mbak DP ini mau membangun rumah. Dan untuk membangun rumah itu kan beliau butuh material begitu. Nah, karena sudah percaya dengan Mas S ini, karena sudah dianggap seperti calon suami lah ya, karena pikirannya kan nanti juga bakal menikah, akhirnya percaya banget sama si Mas S ini. Jadi ATM-nya itu justru malah dikasih ke Mas S ini guys, bahkan nomor PIN-nya juga. Jadi Mas S ini dimintain tolong untuk mengambil sejumlah uang, yaitu untuk membeli beberapa material untuk membangun rumah guys. Tapi justru malah dimanfaatkan sama Mas S ini, dia mengambil uang lebih dari apa yang disuruh sama Mbak DP guys. Nah, saat ditanya struknya, katanya ada banyak alasan sih ya, katanya struknya habis lah atau kertasnya sudah dibakar begitu, dan tidak sampai di situ guys. Ternyata ya tanpa sepengetahuan Mbak DP pun Mas S pernah ya mengambil ATM-nya Mbak DP di kamar untuk mengambil uang. Nah, karena agak sedikit curiga, akhirnya Mbak DP berinisiatif untuk mengecek saldonya di ATM guys. Tapi ternyata itu uangnya sudah berkurang banyak. Dan nggak main-main, itu ada 20 juta lebih katanya. Nah, setelah itu akhirnya Mbak DP ini langsung mencari Mas S. Ternyata Mas S sudah kabur guys. Karena merasa ditipu, akhirnya Mbak DP langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek guys. Ya, dengan keterangan bahwa ini termasuk penipuan sih ya, penipuan dan pencurian. Tidak menunggu lama, akhirnya pelaku atau Mas S ini akhirnya ketangkap di kontrakannya, yaitu tepatnya pada jam 6 pagi guys. Nah, setelah ditanya itu dia mengakui semua perbuatannya, dan hasil uang curian dia gunakan untuk membeli 2 HP dan juga laptop dan juga speaker aktif katanya. Nah, ini perhatian bagi teman-teman ya guys, yang mungkin ada di antara kalian itu yang kenal ya pacar atau kekasih yang lewat dunia maya. Itu lebih berhati-hati lagi karena kita belum tahu pasti siapa dia gitu guys ya. Apalagi kalau sudah menyuruh transfer uang atau minjam uang, itu mending jangan dikasih ya. Karena gini guys, kebanyakan itu orang kalau sudah jatuh cinta itu biasanya memang gampang sekali dirayu sih. Bahkan apapun bisa dikasih. Nah, itu salah satu senjata yang digunakan para pelaku ya untuk menipu korbannya guys. Nah, itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman kita yang menanyakan ya guys, rumah sakit mana sih yang bisa digunakan untuk PCR. Nah, ini bisa di-save ya teman-teman, nama-nama rumah sakit yang bisa buat PCR di Taiwan. Ya, semoga saja membantu.
Nah, itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.